Rambutku kayak anu ya, apa? Kartun Jepang tuh loh, apa? Apa Pak? Ini coba angkat sedikit Pak, biarin turun sendiri. Ya. Udah. Oke. Oke, sebelumnya tadi kita membahas tentang pertimbangan-pertimbangan dalam membentuk logo. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan sederhana dalam membuat logo. Tahapan ini nantinya merupakan tahapan-tahapan yang secara berurutan bisa kita lakukan secara langkah-langkah gitu ya. Tahapan ini coba saya kombinasikan dari dua hal yang berbeda atau dua alam yang berbeda ya. Kalau kita bicarakan secara sederhana, hal pertama merupakan pertimbangan-pertimbangan yang biasa saya temui di kurikulum desain komunikasi visual, terutama dalam pengajaran membuat logo. Yang kedua adalah tahapan yang saya temukan dalam dunia industri, terutama teman-teman freelance atau teman-teman biro desain gitu. Nah, dari dua hal industri dan kurikulum ini coba saya gabungkan untuk mencari titik temu di antara keduanya supaya nanti tahapan itu bisa, pertama mungkin mempersingkat, yang kedua nanti akan membuat logo yang tidak asal-asalan, yang ketiga nanti logo tersebut mampu mempunyai karakter yang khas. Nah, yang kedua tadi yang tidak asal-asalan itu kenapa saya sampaikan, karena apa? Karena saat ini sering kita temui logo-logo yang hampir mirip, apalagi saat ini membuat logo itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Bukan berarti logo itu hanya untuk orang-orang yang akademis, enggak juga gitu ya. Orang-orang otodidak juga silahkan dalam membuat logo gitu. Tapi setidaknya dalam membuat logo kita tentukan dulu hal-hal yang menjadi ciri khas. Nah, logo asal-asalan tadi itu kebanyakan orang-orang ya tinggal comot dari berbagai macam logo, diambil dari Pinterest, marketplace dan sebagainya, dan dia bikin seolah-olah itu menjadi logonya. Nah, logo-logo semacam itu sering disebut sebagai logo yang generik, istilahnya gitu, generik. Oke, tahapan pertama yang jelas paling pertama adalah riset. Kenapa saya bilang riset? Karena tahapan ini adalah tahapan yang paling penting dalam membuat logo. Nah, dari riset ini kita akan melakukan berbagai macam cara ya. Jadi ada wawancara, terus ada observasi, ada studi lingkungan, terus riset untuk mendatangi tempatnya dan sebagainya. Nah, riset ini fungsinya untuk menggali temuan-temuan apa saja yang bisa kita temukan dalam dua hal, yaitu data visual dan data verbal. Data visual ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan objek atau gambar. Misalnya saya mau bikin sebuah produk, misalnya produk kesehatan atau produk fashion. Nah, kita akan temukan dulu visual-visualnya dari produk fashion tersebut, gayanya gimana, orang yang membeli seperti apa, kompetitornya seperti apa, terus kira-kira dari produknya dia seperti apa, atau mungkin kita bisa lihat tempat pembuatannya seperti apa dan sebagainya. Itu data visual. Nah, lalu yang kedua adalah data verbal. Data verbal itu temuan-temuan yang sifatnya observasi, wawancara, teks. Oh, sejarahnya gimana, kita catat. Oh, keinginan konsumen seperti apa, kita catat. Terus sejarah visi misinya gimana, kita catat dan sebagainya. Itu riset. Data visual dan data verbal ini nantinya kita akan bisa menemukan beragam kemungkinan dari temuan tersebut. Kita lebih baik banyak data daripada kekurangan data. Kenapa saya bilang? Karena dari data yang banyak itu kita bisa mencari sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang spesifik itulah nantinya yang akan kita kembangkan menjadi konsep atau ide. Jadi kebanyakan orang dalam merancang logo dia mengabaikan data ini. Kalau dalam apa namanya, istilahnya kan ini disebut sebagai brief ya. Data-data ini yang akan nanti kita akan temukan mana yang akan menjadi penting gitu, baik secara visual maupun secara verbal. Nah, itu yang disebut sebagai riset. Observasi semakin lama, bukan semakin lama ya, observasi semakin dalam. Dalam itu tidak harus lama, tapi ketika kita dalam, kita bisa menemukan apapun yang nantinya bisa kita kembangkan. Nah, itu riset. Yang kedua adalah konsep. Setelah kita mendapatkan riset yang kuat,
dari wawancara, data visual, data verbal dan sebagainya, nanti kita akan membuat konsep. Tapi sebelum kita membuat konsep, kita analisa dulu. Nah, analisa itu kita lakukan secara sederhana dengan paling sederhana adalah metode SWOT ya. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi kita cari kekuatannya, kita cari kelemahannya, kita cari peluangnya, dan ancaman-ancamannya. Nah, kita coba kembangkan. Hasil analisa tadi bisa kita tentukan setelah kita menemukan data verbal dan data visual riset yang banyak tadi. Kita cari nih kekuatannya. Tapi secara sederhana, SWOT itu sebetulnya mencari dua hal, yaitu kelemahan dan kelebihan. Dari kelebihan dan kekurangan itu nanti baru bisa kita bikin satu kalimat atau satu paragraf untuk menjadikan konsep awal. Jadi saya bayangkan setelah riset, analisis, dari analisis ini akan ketemu konsep sederhana dari kelemahan dan kelebihan produk tersebut. Nah, secara konsep sederhana itu nanti kita coba bikin satu paragraf aja sederhana. Misalnya menggambarkan produk ini adalah produk yang ramah lingkungan, dia berguna untuk masyarakat, sustainable, dan mudah dalam diaplikasikan. Nah gitu aja, itu kan berarti dia menggambarkan tentang kelebihan-kelebihannya, lalu dibikin dalam satu paragraf sederhana. Nah, satu paragraf sederhana itu menjadi konsep besar. Nah, dari konsep besar tadi tentang paragraf sederhana tadi, lalu kita akan nanti akan muncul yang namanya ide. Oh, kira-kira dari ide semacam ini bisa kita gambarkan nih secara visual gitu ya. Secara sederhananya gini, saya juga punya pengalaman untuk membuat logo itu menggambarkan bagaimana acara naik sepeda ya. Naik sepeda itu kan selalu orang, seperti saya sampaikan di awal, ketika kita ngomongin logo yang asal-asalan atau sering disebut sebagai logo yang generik, berarti sih dia sering mengambil bentuk-bentuk logo yang sudah ada dan dia kembangkan. Sepengetahuan saya, logo-logo naik sepeda, logo fun bike, sepeda santai, sepeda muter-muter, apa ya macam-macam acara-acara sepeda, itu rata-rata gambarnya itu ya orang naik sepeda, terus ada ikon orangnya lancip-lancip gitu seperti logo-logo sering kita temui generik pada umumnya, terus naik sepeda, terus ada kecepatan, terus lalu ditulisi aja acaranya fun bike apa gitu. Itu selalu yang kita temuin. Saya bukan menganggap logo tersebut jelek, enggak, logo tersebut juga bagus, komunikatif iya, tapi mempunyai nilai beda, nah itu nanti dulu. Nah, yang akan kita coba kan mencari logo yang mampu mempunyai karakter yang berbeda dengan produk lainnya atau jasa lainnya atau event lainnya gitu ya. Nah, ketika pengalaman saya tadi membuat logo sepeda tadi, saya bayangkan, wah ini saya harus menggambarkan logo tetap mampu mengidentifikasi acara sepeda, tapi yang kedua gimana caranya tetap unik gitu, nggak hanya seperti orang naik sepeda pada umumnya. Nah, kebetulan konsep acaranya itu sudah unik, yaitu konsep acaranya adalah Gowes Pesona Nusantara. Jadi bersepeda dari Sabang sampai Merauke, itu naik sepeda. Nah, saya gambarkan aja, setelah saya sketsa, saya riset, analisis data dan sebagainya, saya gambarkan aja peta Indonesia. Kalau biasanya orang naik sepeda, acara sepeda itu adalah orang naik sepeda, karena ini adalah naik sepeda dari Sabang sampai Merauke, ya saya gambarkan aja peta Indonesia naik sepeda. Peta Indonesia yang naik sepeda tadi itu sebetulnya saya ingin menggambarkan konsep saya itu secara sederhana adalah, ya ini yang naik sepeda adalah seluruh warga Indonesia dengan senang. Terus seperti di awal di konten video sebelumnya saya membahas tentang warna, ini juga saya gambarkan logonya dengan menggunakan warna-warna yang sangat beragam untuk menggambarkan bagaimana keberagaman dari masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau itu tidak saya melakukan analisis, saya nggak akan ketemu gambar ini. Saya akan ketemunya adalah gambar-gambar orang naik sepeda pada umumnya. Nah, setelah dari analisis, saya ketemu konsep, lalu saya punya ide itu. Nah, ide itu bisa dicapai ketika saya melakukan brainstorming gitu ya. Nah, brainstorming inilah yang menjadi titik penting. Brainstorming ini adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu disebut sebagai badai ide. Jadi bagaimana ide itu kita keluarkan semuanya. Ide-ide itu ketika kita keluarkan itu jangan pernah menganggap salah satu ide itu salah.
Saya dulu belajar tentang brainstorming ini dari Prof. Dwi Marianto atau Bapak Dwi Marianto. Dia mempunyai konsep bahwa ide itu seharusnya dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Ketika awal saya mengerjakan brainstorming, ngapain sih pakai ide yang banyak-banyak? Ternyata dari ide yang banyak itu kita jadi tidak memikirkan salah betul. Makanya jadi saya sering dari brainstorming ini lalu saya coba mengingat-ingat istilah apa yang disebut sebagai out of the box. Orang selalu berpikir out of the box itu adalah berpikir ide yang kemana-mana, ide yang liar. Nah, bagaimana caranya kita mencapai sesuatu yang of the box tapi kita melakukan langkah-langkah yang tidak of the box, itu menjadi lucu gitu. Saya sering ketemu orang, kita harus punya ide yang liar, of the box, tapi ketika dalam proses kreatifnya dia itu aja gitu. Nah, makanya dengan metode brainstorming ini adalah metode sederhana untuk kita meluaskan ide kemana-mana. Ide bisa kemana-mana, ide bisa liar, ditulis semua. Jadi metode brainstorming itu pertama kita dari ide, konsep tadi, gagasan, kita bikin lingkaran kecil di tengah. Nah, dari lingkaran kecil di tengah ide gagasan tadi, misalnya bersepeda nasional gitu, itu ada di tengah. Setelah itu bersepeda nasional, coba kita cabang ke atas bawah dan sebagainya. Oh, cabang ini dia alam, cabang ini tentang masyarakat, cabang ini tentang kesehatan, cabang ini tentang nasional. Nah, ini coba kita, nasional itu cabang apa? Cita Tanah Air. Cita Tanah Air itu apa? Bela negara. Bela negara itu apa? Terus kesehatan. Kesehatan itu apa? Badan sehat. Badan sehat itu apa? Hidup sejahtera. Hidup sejahtera apa? Terus sampai panjang. Nah, kalimat-kalimat ini semakin panjang, semakin banyak, itu semakin keren. Jadi kalau kita selalu ingin membuat ide yang baik, ya keluarkan ide-ide yang semakin banyak itu tadi. Semakin nggak nyambung, semakin keren. Itu juga menjawab teorinya yang pernah dikemukakan oleh Budiman Hakim. Dia teorinya dalam bukunya itu adalah menceritakan tentang lenturan tapi relevan. Kita boleh membuat ide sejauh-jauhnya, tapi nanti ide sejauh-jauhnya itu coba kita dekatkan dengan objek yang akan kita bikin tadi. Nah, kembali lagi ke brainstorming tadi, ide kita lontarkan sejauh-jauhnya, garis kita tarik ke sejauh-jauhnya. Ketika kita nanti tarik sejauh-jauhnya, kita pikirkan mana nih kata kalimat-kalimat yang unik. Kalimat-kalimat yang unik inilah yang nantinya coba kita pilih dan kita kembalikan lagi ke ide tengahnya tadi, itu cocok nggak? Kalau kita tadi, saya kasih contoh ide tengahnya tadi bersepeda nasional, kita yang jauh-jauh ini kita cari, oh sejahtera, oh bahagia. Bahagia ini cocok nggak dengan sepeda nasional? Oh cocok, ya udah kita pilih. Itulah kalimat-kalimat tadi yang kita pilih tadi, nanti bisa kita lihat atau bisa kita sepakati sebagai kata kunci. Nah, itu penting. Setelah dari brainstorming yang banyak, kita cari kata kunci yang menarik, minimal 5 lah. Nah, dari kata kunci tadi yang menarik tadi, yang tidak terpikirkan, kita ambil. Oh, saya cari dari brainstorming yang kalimat sebanyak ini, saya ketemu bahagia, saya ketemu keberagaman, saya ketemu sehat, atau saya ketemu tentang inovasi. Jadi biasanya kalau kita tidak menggunakan brainstorming, biasanya kita sepeda hanya keluarnya ya goes, terus muter-muter, gitu-gitu aja. Sehat mungkin paling mentok. Tapi kalau kita dengan brainstorming, kita akan ketemu kalimat-kalimat yang tidak terpikirkan sebelumnya tapi masih relevan. Nah, dari kata kunci tadi, itu nanti coba kita kembangkan selanjutnya menjadi istilahnya adalah studi visual. Bisa nggak kata kunci tadi kita visualkan? Kebahagiaan itu visualnya gimana? Harapan itu visualnya seperti apa? Terus nanti inovasi itu visualnya semacam apa? Nah, visual-visual tadi tidak harus dengan bentuk. Bisa juga menggunakan warna, bisa menggunakan dengan garis. Itu disebut sebagai stilasi. Stilasi adalah penyederhanaan bentuk. Misalnya nih ya, kita ngomong tentang kebersamaan atau keberagaman, atau misalnya nih ya, kita ngomongin tentang keberagaman. Nah, keberagaman bisa nggak kita studi visual, ternyata ketemunya keberagaman itu gambar pohon. Itu kan beragam. Jadi dari daun-daun tadi banyak menjadi satu pohon, itu keberagaman. Nah, dari keberagaman itu ketika kita masuk stilasi, ya kita tidak bisa gambarkan pohon itu pada umumnya dengan banyak daun. Kita bisa sederhanakan menjadi ikonik, pohon itu menjadi bentuk yang sangat sederhana. Nah, itu disebut sebagai stilasi. Nah, setelah kita melakukan proses stilasi,
baru kita nanti masukkan ke sifatnya konsep-konsep yang sifatnya sketsa. Kenapa saya bilang sketsa itu penting? Untuk menghindari bentuk-bentuk generik. Seperti saya jelaskan di awal, ketika kita mendesain langsung di depan komputer, ketika kita mendesain di depan komputer, kita langsung bayangan kita adalah bentuk jadinya. Ketika kita bentuk jadi, ya bentuknya itu aja. Bayangkan bentuk komputer itu ya cuman kalau di panel program kerja kita, misalnya kita menggunakan Adobe Illustrator gitu atau Corel Draw atau bentuk-bentuk aplikasi desain lainnya, yang jelas bukan Photoshop ya, karena kalau Photoshop kan sifatnya pixel dan bitmap. Yang kalau logo jelas vektor. Aplikasi yang berupa vektor itu pasti cuma lingkaran ya seperti itu, segitiga seperti itu, warna seperti ini dan sebagainya. Itu tidak bisa liar. Tapi kalau dengan sketsa kita bisa menggambarkan bentuk-bentuk stilasi atau temuan visual yang bisa kita wujudkan jadi gambar. Ingat ya, sketsa ini tidak membutuhkan gambar yang baik. Saya selalu tekankan kepada beberapa desainer atau teman-teman sedang belajar desain gitu. Jangan pernah beranggapan sketsa itu seperti menggambar bentuk. Kalau menggambar bentuk, kamu wajib gambarnya baik. Atau kamu kalau kuliah gambar bentuk, kamu wajib nilainya baik, komposisinya baik, proporsinya baik, dan sebagainya. Tapi kalau di sketsa, kamu bebas bikin apapun. Kamu bikin burung ya tinggal coret burung gitu aja tanpa harus bentuk burung yang asli. Nah dari sketsa itu nanti kalau kamu mau bagus, yang penting idenya sudah kelihatan, baru kamu sempurnakan atau kita sempurnakan di software aplikasi grafis gitu. Nah itu proses seperti itu. Nah nanti baru di aplikasi grafis itulah kita nanti akan bermain bagaimana cara membuat, bukan bermain ya, bagaimana menciptakan logo berdasarkan ide-ide temuan yang kita dapat gitu ya dari sketsa tadi. Terus kita visualkan jadi bentuk yang lebih digital lah, supaya nanti diaplikasikan menjadi bentuk-bentuk mediumnya lebih sederhana. Ya jelas setelah kita melakukan sketsa masuk ke aplikasi grafis, ya itulah disebut sebagai eksekusi ya. Eksekusi ini sudah tahapannya sudah ke tahapan teknis ya, skill teknis ya. Tapi dari beragam misalnya saya bagi menjadi 5 tahapan, misalnya riset, analisis, konsep tadi berdasarkan brainstorming, lalu sketsa. Nah desain itu hanya bagian kelima saja. Dari 5 bagian penting tadi, desain yang sifatnya teknis itu hanya kelima. Jadi kalau ada yang bilang bahwa desain komunikasi visual itu adalah software grafis atau desain grafis, itu salah. Kenapa? Desain grafis yang berkaitan teknis itu hanya 1 poin. Poin lainnya itu lebih kepada kekuatan konsep dan pemilihan ide kita. Nah dari setelah kita melakukan eksekusi, melakukan bentuk grafis, nah itu terserah nanti teman-teman tinggal kemampuan skillnya seperti apa dari situ ya. Nah setelah dari desain jadi, setelah dieksekusi, coba kita lakukan yang sifatnya uji coba dan evaluasi. Ini coba aja, gampang, coba logo tersebut kita kecilkan, menarik tidak? Atau misalnya Anda membuat logo tentang produk anak-anak, pakaian anak-anak, atau mainan toys anak-anak gitu ya. Anda bikin aja logo-logonya, Anda coba evaluasi, dibikin dengan berbagai macam bentuk. Biasanya kan logo kan nggak mungkin jadi satu aja ya, mungkin fontnya di sini atau warnanya berbeda dan sebagainya. Coba Anda bikin 5 gitu misalnya, terus nanti dari 5 itu coba kamu evaluasi, tanya ke anak kecil, kira-kira suka yang mana nih. Itu juga salah satu evaluasi sederhana gitu. Coba kita langsung komparasikan dengan metode riset yang sederhana, itu juga masuk evaluasi. Lalu bisa juga dengan setelah jadi misalnya terpilih logo yang ini gitu, coba kita uji coba nih. Uji coba diletakkan dengan kompetitor-kompetitor produk lain yang sejenis. Oh ini logo sepeda. Nah ketika kita bikin logo sepeda, kita coba dengan logo-logo merek sepeda lain, kira-kira dia cukup menonjol tidak? Oh ini logo clothing atau ini logo brand produk fashion, kira-kira kita tempatkan dengan berbagai macam produk fashion lainnya, dia cukup menonjol atau tidak? Itu juga menjadi poin penting dalam evaluasi gitu ya. Mungkin itu aja, semoga ini sedikit penjelasan sederhana. Mungkin kita akan ketemu lagi di beberapa video selanjutnya. Kapan loncatnya, Pak?